Baik, selamat siang Pak Andrea, selaku dosen Artificial Intelligence. Pada kesempatan siang hari ini, saya dengan rekan-rekan saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan penerapan AI di bidang pendidikan. Selanjutnya, baik, ini adalah anggota dari grup 7. Ada saya sendiri, Meteosia Simanjorang, dan selanjutnya ada rekan saya, Haura Wafa, Haidir Ali, dan juga Syafa Anindya. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, pada slide ini kita akan membahas definisi dasar dari AI dan mengapa teknologi ini menjadi penting dalam dunia pendidikan. AI atau kecerdasan buatan ialah teknologi yang memungkinkan mesin untuk meniru cara berpikir, belajar, dan juga membuat keputusan seperti manusia. Dengan memanfaatkan algoritma, data, dan juga model matematika, AI mampu menyelesaikan berbagai tugas kompleks secara otomatis. Di bidang ini, AI sangat penting karena dapat mempercepat proses pembelajaran, memberikan pengalaman yang disesuaikan dengan masing-masing siswa, serta membantu guru dalam menganalisis performa belajar secara efisien. Next. Pada slide ini kita akan membacakan contoh penggunaan AI di bidang pendidikan. AI kini sudah diterapkan di berbagai aspek dalam pendidikan. Contohnya ya ialah ada penilaian otomatis, di mana AI membantu guru mengoreksi tugas atau ujian dengan cepat dan juga akurat, sehingga mengurangi beban kerja mereka. Yang kedua ialah sistem pembelajaran adaptif yang memungkinkan AI menyesuaikan materi pembelajaran berdasarkan kemampuan dan perkembangan siswa dan juga memastikan setiap siswa mendapat bantuan sesuai kebutuhannya. Selanjutnya ialah chatbot berbasis AI yang juga sangat membantu dalam menjawab pertanyaan siswa secara otomatis kapanpun yang dibutuhkan, bahkan di luar jam sekolah. Dan semua contoh ini menunjukkan bahwa AI sudah mulai diterapkan secara nyata dan memberikan dampak langsung terhadap efisiensi dan juga efektivitas proses pembelajaran mengajar. Next. Meski AI menawarkan banyak solusi di dunia pendidikan, kita masih menghadapi banyak tantangan. Yang pertama ialah ketimpangan akses pendidikan. Masih menjadi masalah besar, terutama antara daerah, perkotaan, dan juga perdesaan. Kedua ialah kualitas tenaga pengajar yang belum merata, turut memengaruhi hasil belajar siswa. Selain itu juga masih banyak sekolah yang mengalami keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran, seperti kurangnya perangkat digital atau jaringan internet. Masalah lainnya termasuk kurikulum yang kurang relevan dengan pembagian zaman, serta minat belajar siswa yang menurun karena kurangnya pendekatan pembelajaran yang menarik dan juga interaktif. Semua permasalahan ini menjadi tantangan utama yang perlu dipecahkan secara inovatif, salah satunya dengan dukungan teknologi seperti AI. Next. Baik, terima kasih. Data dari Kemendikbud dan World Bank menunjukkan adanya tekanan besar, baik di sisi siswa maupun guru. Akses pendidikan yang tidak merata, beban administrasi guru, serta dampak pandemi telah memperburuk kesenjangan belajar. Maka dari itu, AI hadir sebagai alternatif solusi yang relevan. Solusi AI, Natural Language Processing atau NLP. Yang pertama adalah chatbot pengajar seperti Kaningo. AI bisa menghadirkan tutor virtual yang siap 24 jam. Siswa bisa belajar kapan saja tanpa harus menunggu guru menjawab. Kemudian yang kedua ada AI Translator. Ini sangat membantu dalam pendidikan internasional. Siswa dari berbagai macam bahasa bisa belajar materi yang sama tanpa hambatan bahasa. Kemudian yang ketiga adalah analisis tulisan siswa. NLP tak hanya melihat struktur kalimat, tapi juga bisa menangkap emosi dan motivasi siswa dari tulisan mereka. Hal ini sangat membantu guru dalam memberikan pendekatan yang lebih personal. Next. Kemudian ada solusi AI, Machine Learning and Deep Learning. Yang pertama adalah rekomendasi materi adaptif. Platform pembelajaran bisa menyarankan materi berdasarkan gaya belajar tiap siswa. Jadi pembelajaran menjadi lebih efektif dan tidak satu arah. Kemudian yang kedua adalah prediksi performa akademik. Dengan data historis, AI bisa mendeteksi siapa saja yang berpotensi
mengalami kesulitan, sehingga bisa dilakukan intervensi lebih awal. Kemudian yang ketiga adalah sistem feedback otomatis. Siswa dapat langsung tahu di mana letak kesalahan mereka tanpa harus menunggu guru mengoreksi. Hal ini sangat menghemat waktu dan mempercepat proses belajar. Untuk selanjutnya bisa dipresentasikan oleh rekan saya. Iya, selanjutnya itu solusi AI computer vision, eh, deteksi kecurangan saat ujian online. AI bisa mengawasi peserta ujian lewat kamera, misalnya kalau ada orang lain di frame, sering nengok ke samping atau suara-suara yang mencurigakan. Kedua itu sistem pengawasan sistem dengan kamera AI. Kamera di kelas dipasang AI buat mantau aktivitas siswa, siapa yang hadir, siapa yang ngantuk, yang main HP atau yang nggak fokus. Yang ketiga itu koreksi tulisan otomatis tangan. AI dapat membaca atau menilai tulisan tangan siswa secara otomatis, jadi guru nggak perlu capek-capek untuk koreksi tugas siswa dan lebih bisa cepat, akurat, dan adil. Selanjutnya itu contoh aplikasi AI dalam pendidikan. Yang pertama itu Squirrel AI, itu dari Tiongkok. Platform ini dari Cina yang bisa menyesuaikan materi belajar sesuai kemampuan tiap siswa. Jadi kalau ada siswa yang lemah di topik tertentu, sistem langsung kasih materi yang cocok untuk belajar menjadi lebih cepat dan tepat sasaran. Yang kedua itu Ruang Guru dan Genius, yaitu dari Indonesia. Dua aplikasi edukasi populer di Indonesia ini juga sudah mulai pakai AI, khususnya teknologi NLP atau Natural Language Processing. Ruang Guru punya chatbot yang bisa bantu jawab soal kapan saja, sedangkan Genius bisa ngerti pertanyaan siswa lewat teks atau suara, lalu kasih penjelasan sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga itu Car- Carnage Learning, yaitu berasal dari Amerika. Platform ini fokus di pelajaran matematika. AI-nya dapat mengamati cara siswa menjawab soal, lalu membantu guru mengasih pelatihan dan bimbingan yang pas. Jadi guru bisa tahu siapa yang perlu dibantu dan di bagian mana saja. Selanjutnya itu manfaat penerapan AI. Yaitu pertama bisa efisiensi kerja guru meningkat hingga 40%, nilai belajar siswa dapat meningkat 2 sampai 20 hingga 30%, pembelajaran jadi personal dan interaktif, dan terakhir itu siswa merasa lebih terlibat. Selanjutnya itu studi kasus AI dan NLP di EdTech Indonesia. Genius meluncurkan Genius Core atau modul AI ML untuk pelatihan dasar matematika, logika, dan bahasa Inggris. Future Core Practice algoritma AI personal materi berdasarkan jawaban menggunakan fitur Coresight, rekomendasi video konsep untuk peningkatan wawasan. Dampak umumnya itu personalisasi materi sesuai kemampuan, efisiensi guru dalam layanan dan mentoring. Selanjutnya meningkatkan hasil belajar dan motivasi siswa. Untuk proses sistem gamifikasi meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama itu pengguna mengerjakan soal dasar matematika, logika, dan bahasa Inggris, dan sistem mencatat kemampuan dasar mereka atau pretest. Selanjutnya itu setelah mengikuti pelatihan adaptif dan bertahap di future core praktik dengan dukungan AI dan ML, siswa kembali diuji atau post test. Setelah itu nilai post test meningkat
meningkat rata-rata sebesar 34,70% dibandingkan nilai awal. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di ruang guru, studi kasus pada AI dan NLP di Educational Technology Indonesia. Pada ruang guru ini ada chatbot dan NLP. Implementasi NLP seperti chatbot dan analisis sentimen berhasil meningkatkan kepuasan pengguna, efisiensi layanan, dan memberikan insight berharga untuk pengembangan fitur dari ruang guru ini. Selanjutnya teknologi NLP di ruang guru, itu yang pertama ada chatbot berbasis teks untuk interaksi otomatis dengan pengguna seperti tanya jawab dan bantuan cepat. Selanjutnya analisis sentimen, ulasan pengguna menggunakan metode seperti LSTM melalui model LSTM atau Long Short Term Memory yang digunakan untuk menganalisis ulasan pengguna ruang guru di Google Play Store menunjukkan akurasi yang mencapai 94,8%. Selanjutnya, manfaat dari NLP ini untuk ruang guru yang pertama adalah meningkatkan layanan pelanggan melalui chatbot yang responsif. Selain itu juga identifikasi aspek kuat atau lemah layanan via analisis ulasan, serta efisiensi pengembangan produk dengan insight, memperbaiki fitur yang sering dikeluhkan, misalnya masalah teknis dan bug pada aplikasi. Next. Baik, selanjutnya ada kesimpulan dari presentasi yang sudah kami jelaskan. Yang pertama, AI sebagai pendorong transformasi pendidikan ini, penerapan artificial intelligence atau AI dalam dunia pendidikan membawa perubahan fundamental dari sistem pembelajaran yang seragam menjadi pembelajaran yang lebih adaptif dan personal. Dengan teknologi seperti machine learning dan NLP ini, materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan, kecepatan, dan gaya belajar masing-masing siswa. Ini juga menjadikan proses belajar lebih efektif, inklusif, dan relevan dengan tantangan zaman saat ini. Selanjutnya, pemberdayaan peran guru melalui otomatisasi. Dengan adanya AI, tidak menggantikan peran guru, melainkan mendukung dan meringankan beban kerja mereka. Dengan adanya sistem koreksi otomatis, analisis performa siswa, dan chatbot edukatif, guru terbebas dari tugas administratif berulang dan dapat lebih fokus pada aspek mentoring, pengembangan karakter siswa, dan pendekatan yang lebih manusiawi dalam pengajarannya. Selanjutnya, dampak nyatanya, studi kasus yang telah dijelaskan melalui aplikasi Zenius dan Ruang Guru tadi, penerapan AI dan NLP di Zenius dan Ruang Guru dapat membuktikan bahwa teknologi mampu meningkatkan hasil belajar, memotivasi siswa, dan memperbaiki kualitas layanannya. Dengan menganalisis data dan umpan balik dari pengguna, kedua platform dapat mengembangkan fitur yang lebih relevan, tepat sasaran, dan berdampak langsung pada pengalaman belajar yang lebih efektif dan personal. Selanjutnya ada saran dan pengembangan AI di bidang pendidikan ini. Yang pertama, perluas implementasi AI untuk pembelajaran adaptif di sekolah formal. AI sebaiknya tidak hanya digunakan di platform edtech swasta, tetapi juga diintegrasikan ke kurikulum sekolah negeri untuk mendukung pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan setiap siswanya. Selanjutnya, kembangkan sistem evaluasi berbasis AI untuk penilaian holistik, yang dimana AI dapat digunakan untuk menilai aspek non-akademik seperti contohnya kreativitas, kolaborasi, dan pemecahan masalah melalui analisis portofolio digital dan interaksi siswa. Hal ini dapat membantu menciptakan sistem penilaian yang lebih adil dan menyeluruh, tidak hanya berfokus pada nilai ujian saja. Selanjutnya, tingkatkan pelatihan guru dalam literasi AI. Dengan guru yang perlu dibekali dengan pemahaman dan juga keterampilan dalam menggunakan dan mengelola teknologi AI ini agar mampu beradaptasi dan memanfaatkan AI secara maksimal dalam proses pembelajarannya. Next. Baik, berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam melakukan diskusi kami dan juga presentasi yang dibuat. Oke, mungkin selanjutnya. Baik, sekian presentasi yang dapat kami jelaskan dalam kesempatan siang hari ini. Saya bersama dengan rekan-rekan saya. Semoga presentasi hari ini dapat menjadi pembelajaran bagi penonton dan juga kesempatan baik bagi teman-teman yang dapat melihat
presentasi kami pada hari ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan juga kekurangan kata dalam presentasi yang kami lakukan. Selanjutnya dari presentasi kelompok yang sudah dipresentasikan oleh saya dan rekan-rekan saya, berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Andreas Stefan dan kami jawab dalam bentuk presentasi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, pada slide ini kita akan membahas tantangan terbesar dalam penerapan AI di bidang pendidikan dan juga solusi mengatasi tantangan tersebut. Tantangan terbesar dalam penerapan AI di bidang pendidikan meliputi yang pertama ialah ketimpangan akses dan juga infrastruktur. Banyaknya sekolah belum memiliki perangkat dan juga koneksi internet yang memadai. Yang kedua ialah kurangnya literasi digital guru. Banyak pendidik yang belum familiar dengan teknologi AI sehingga sulit mengintegrasikannya secara efektif. Yang ketiga ada isu etika dan juga privacy data. Terdapat risiko penyalahgunaan data siswa serta potensi bias dari algoritma yang tidak adil. Yang selanjutnya ialah solusi dari kelompok kami. Untuk mengatasi tantangan tadi, kami menawarkan beberapa solusi. Yang pertama ialah pemerataan infrastruktur, seperti penyediaan perangkat dan juga jaringan internet di semua wilayah. Yang kedua ialah pelatihan guru agar mereka memiliki keterampilan digital dan juga memahami pemanfaatan AI dalam pembelajaran. Yang ketiga ialah kebijakan etika dan juga regulasi etika AI, termasuk perlindungan data siswa dan juga transparansi penggunaan algoritma. Next. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu dampak penerapan AI di bidang pendidikan, positif dan negatifnya. Positifnya itu yang pertama itu personalisasi belajar, terus yang kedua itu efisiensi guru dalam mengajar, dan yang ketiga itu aksesnya untuk belajarnya itu lebih luas. Yang keempat, analitik prediktif. Untuk dampak negatifnya sendiri itu, yang pertama itu ketimpangan akses, yang kedua dehumanisasi pembelajaran, yang ketiga privasi dan keamanan data siswa, dan yang keempat itu bias algoritmanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya, inovasi AI di bidang pendidikan. Yang pertama, AI pembelajaran adaptif multibahasa berbasis lokal. Platform AI yang menyesuaikan materi sesuai kemampuan siswa atau dapat disebut adaptive learning. Selanjutnya juga memberikan penjelasan soal dan feedback dalam bahasa daerah. Selanjutnya, membantu guru dalam menyusun pendekatan belajar yang sesuai secara budaya dan bahasa. Yang kedua, mengatasi hambatan bahasa dalam proses belajar, lalu meningkatkan pemahaman siswa secara menyeluruh, serta mendorong pemerataan akses pembelajaran di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir adalah mendukung pelestarian bahasa dan kearifan lokal. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikut adalah inovasi AI di bidang pendidikan. Di sini ada aspek manfaat, yaitu dari sisi siswa belajar lebih cepat dan nyaman dalam bahasa ibu. Kemudian dari sisi guru mendapatkan rekomendasi strategi pengajaran. Kemudian dari sisi daerah dapat meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah 3T. Kemudian bahasa lokal yaitu mendukung pelestarian bahasa dan budaya daerah. Kemudian contoh penerapannya ada di Papua, contohnya seperti terdapat di Papua, AI menjelaskan pecahan dalam bahasa Biak. Kemudian contoh yang terdapat di Lombok, AI membantu siswa memahami IPA dalam bahasa Sasak. Kemudian siswa mendapatkan latihan otomatis berdasarkan hasil harian mereka. Baik, selanjutnya. Oke, baik. Sekian dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan dan telah kami jelaskan dalam presentasi dan kesempatan pada siang hari ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam kami menjawab pertanyaan tersebut.